Memetik pencerahan dan kebijaksanaan dalam momentum peringatan Waisak, momen di mana seluruh umat Buddha diingatkan kembali untuk meningkatkan kesadaran atas ajaran yang telah diberikan oleh Sang Buddha. Bergerak dan berusaha menata diri untuk mencapai moksa, pencerahan kesempurnaan tujuan hidup. Pesan Waisak dalam Newsline. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di live event Waisak 2025, pemirsa. Kalau kita bisa gambarkan saat ini memang ini menuju detik-detik. Detik-detik Waisak itu nantinya akan tepat di pukul 23:55:29 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Dan tadi sudah dilakukan penyalaan lilin begitu, pemirsa, dan saat ini yang sudah berlangsung adalah pemanjatan doa. Kita kembali lagi berbincang bersama dengan Bante. Tadi sebelum jeda saya berbicara atau menyinggung soal konsistensi, Bante. Kayaknya setiap tahun selalu ada pembersihan Taman Makam Pahlawan, selalu ada pengobatan gratis, begitu Bante ya. Sampai dengan saat ini, dan jumlahnya kalau kita lihat juga semakin tahun kayaknya semakin bertambah juga. Kenapa itu selalu menjadi hal yang selalu dilakukan? Apakah konsistensi ini, pengendalian diri dan kebijaksanaan ini juga bisa ditonjolkan lewat kegiatan-kegiatan seperti ini, Bante? Ya, baik Pak Jason. Jadi kalau kita melihat memang kegiatan-kegiatan di Waisak, menyambut Waisak itu kita mengadakan bakti sosial, di mana bakti sosial ini sebenarnya membuat dalam Buddhism kita mengenal satu istilah yaitu hiri dan otapa, yaitu mengingat kebaikan dari orang lain dan berusaha untuk membalas. Jadi dalam hal ini ketika sebelum Waisak kita datang ke Makam Pahlawan untuk mengenang ya jasa-jasa kebaikan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan untuk negara kita Indonesia, sehingga Walubi datang ke situ untuk membantu membersihkan. Seperti itu. Kemudian mengenai baksos, pengobatan gratis, di mana di dalam Buddhism kita juga mengenal satu istilah yang bertema welas asih. Ya, welas asih ini adalah salah satu ciri orang yang memiliki hati yang besi, mampu untuk membuang kemelekatan yang menjadi sebab dari penderitaan. Oleh karena itu, ketika kita melakukan baksos atau social service ini, kita lakukan ini setiap tahun untuk menolong masyarakat-masyarakat yang sekitar di sini. Jadi maknanya sebenarnya banyak ya, Bante ya. Banyak. Mulai dari membantu sama, giving back, sampai membersihkan diri, itu juga menjadi bagian dan makna yang bisa kita petik dari kegiatan-kegiatan ini. Tadi yang menarik pemirsa, pada saat jeda commercial break juga saya berbincang dengan Bante. Jadi tadi sempat ada penyalaan lilin di panggung. Nah, penyalaan lilin pun itu juga punya makna tersendiri di momen Trisuci Waisak. Apa itu, Bante? Ya, jadi tadi kita ada melihat ya, mungkin ada tayangan melihat penyalaan lilin 5 warna. 5 warna ini mewakili yang orang bilang bendera Buddhis. Ya, ada warna biru, kuning, merah, putih, dan jingga. Ini memiliki makna spesial buat kami umat Buddha. Dan fungsi dari lilin ini adalah 2. Yang pertama, untuk menerangi sekitar. Ya, untuk menerangi sekitar. Yang kedua, lilin ini untuk menerangi sekitar dia harus berkorban. Bagaimana? Dari yang utuh menjadi habis, lama-lama akan habis. Nah, jadi filosofi dari lilin bagaimana kita menjadi terang buat orang lain
memberikan contoh buat orang lain, tetapi kita harus bersiap juga bahwa hidup kita juga pasti akan berkurang. Kita juga harus siap untuk berkorban. Nah, ini adalah filosofi dari lilin tadi. Ya, karena tadi harus membakar diri untuk bisa menerangi yang lain begitu. Kurang lebih seperti itu ya Bante ya. Oke, kalau yang sekarang yang di saat ini sedang dilakukan di belakang kita, ini doa yang dilakukan oleh siapa Bante? Dan sebenarnya secara garis besar doa apa sih yang dipanjatkan dalam detik-detik Waisak ini biasanya? Ya, jadi saat ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Majelis Mahayana, di mana ini adalah doa untuk mengembangkan welas asih, yaitu yang biasa orang tahu ini adalah tapeco ya, untuk mengembangkan welas asih. Kalau baksos yang tadi Bante contohkan itu adalah perwujudan. Kalau ini adalah doanya, bagaimana umat Buddha bisa mengembangkan welas asih seperti dengan para Buddha sebelumnya. Itulah ya pesan-pesan yang bisa kita maknai dan juga doa-doa yang dipanjatkan. Kita agak tinggalkan Bante doa-doa dan pesan-pesan, tapi yang tidak kalah menarik di detik-detik Waisak atau puncak Trisuci Waisak adalah kita bisa lihat pemirsa dekorasinya, pernak-perniknya. Kalau yang di belakang ini bisa digambarkan Bante, pernak-perniknya banyak bunga ya yang saya lihat di belakang sana. Itu biasanya menceritakan apa? Pasti ada makna filosofisnya kan Bante? Ya, jadi kalau yang ada di belakang kita ini adalah sarana puja. Sarana puja yang memiliki fungsi tersendiri buat umat Buddha. Contoh, di belakang kita itu ada bunga. Bunga ini simbolis daripada ketidakkekalan. Ini fungsi yang pertama, di mana bunga ini lama-lama ya mungkin 2-3 hari dari sekarang akan layu dan akan tidak digunakan lagi. Jadi Sang Buddha juga mengajarkan kita bagaimana proses ketidakkekalan atau yang kita bilang anicca. Ya, jadi ini adalah filosofi dari bunga. Yang kedua, filosofi dari bunga ini adalah apa? Ketika kita mau memberikan, kita harus memberikan yang baik, yang sempurna. Bunga tidak ada yang bunga masih jelek terus kita sudah persembahkan. Jadi sama dengan hidup kita nih Jason. Kalau kita mau bermakna buat orang lain, kita harus memberikan yang terbaik dari diri kita buat orang lain. Jadi ini adalah filosofi dari bunga. Kemudian yang kedua, filosofi mungkin dari dupa. Ya. Dupa ini dipasang ya bukan untuk asap-asap aja, tetapi ada makna bahwa seperti dupa yang dipasang wanginya itu akan mengikuti angin. Tetapi wangi daripada kebajikan yang kita lakukan itu tidak bisa melawan arah angin. Ya, jadi akan tetap ada. Contoh para pahlawan yang sudah berjasa buat negara kita, namanya tetap kita kenang Dan harum ya. dan harum, ya kan? Nah, ini contoh daripada filosofi daripada dupa. Kalau lilin tadi Bante sudah jelaskan, dan buah itu filosofinya adalah apa yang kita tanam itu akan berbuah dan berbuah itu akan baik. Ya, oleh karena itu tanamlah yang baik-baik supaya kita akan mendapatkan yang baik. Tanamlah yang baik-baik supaya kita bisa mendapatkan yang baik-baik juga ya. Bante, tentu ajaran yang baik-baik tadi tidak akan stop sampai di sini, tidak berhenti sampai di sini, masih akan kita teruskan pemirsa. Apa saja kemudian kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan di momen Trisuci Waisak, tidak hanya bagi umat Buddha tapi seluruh umat di Indonesia. Kami akan lanjutkan live event Waisak 2569 Buddhist Era. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Sejian sayo wo jing jian. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.